Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Untuk pelajaran hari ini kita akan memasuki bab 2, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Sebelum memasuki bab 2, kita kemarin mempelajari bab 1, yaitu tentang surah At-Tin, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menulis surah At-Tin, dan juga memahami isi kandungan surah At-Tin. Dan kemarin juga kita memahami satu pemahaman tajwid, yaitu tentang ikhfa. Untuk sekarang kita mempelajari tentang bab 2, yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk salah satu rukun iman. Ada berapa rukun iman? Masih ingat? Ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada kitab Allah merupakan salah satu rukun iman. Jadi kalau sudah masuk salah satu rukun iman, iman kepada kitab Allah, kita wajib mempercayai adanya kitab Allah. Kitab Allah itu berupa wahyu Allah. Allah menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril yang diwahyukan kepada para rasul. Nah, kitab Allah yang wajib kita ketahui yaitu ada 4. Sebelum kita memahami macam-macam kitab Allah, kita pahami dulu ya tentang iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi, Allah menurunkan wahyu kepada rasul yang wajib disampaikan kepada seluruh umatnya. Nabi dan rasul, apa bedanya, Bu? Ya, nabi itu menerima wahyu tapi untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Sedangkan rasul itu menerima wahyu dari Allah yang wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu hanya 4. Siapa saja yang menerima wahyu dari Allah. Nah, untuk itu kitab Allah itu apa, Bu? Kitab Allah itu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf itu berupa wahyu Allah juga, tapi berupa lembaran. Kalau kitab Allah berupa wahyu Allah yang berupa kumpulan wahyu Allah yang berupa kitab, sedangkan suhuf wahyu Allah yang disampaikan kepada umatnya yaitu yang berupa lembaran. Nah, persamaan wahyu dan kitab apa, Bu? Persamaan kitab dan suhuf apa, Bu? Kalau kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah, sedangkan perbedaannya isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Siapa aja, Bu, yang menerima wahyu? Kita kenal dulu ya. Yang pertama, kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan keempat, kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat, yaitu kitab Taurat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih dari pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada manusia. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang keempat, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel.
Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Sedangkan keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebagai pedoman kitab kita. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yaitu secara berangsur-angsur. Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran juga diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran merupakan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quran ini penyempurnaan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Cukup itu yang Bu Umi sampaikan. Tugas kalian yaitu cukup merangkum, boleh di buku yang sudah dibagikan, dan juga nanti Bu Umi kirim linknya yang Bu Umi bagikan. Semoga tetap sehat dan semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.